Shalom Alehem Hakarim Be Adonai Yosua Masya Baru Lehem. Buat kita semuanya, di mana sabat ini kita memiliki kesempatan yang istimewa untuk mendalami Alkitab, belajar Alkitab, ya, Bible study. Pekabaran kita, pembahasan kita, Bariah Wetoledot Adam, penciptaan dan asal usul manusia. Berbicara tentang Bereshit Alef, Kejadian pasal 1. Dalam lingkup paradigma kaidah orang Ibrani, Deras Ketubim, Hebrew Biblical Interpretation, menafsirkan, menjelaskan Alkitab menurut kaidah pola pikir filsafat orang Ibrani. Alkitab adalah sejarah yang paling kuno, yang paling bisa dimengerti, yang dimiliki manusia sekarang ini. Sejarah itu menerangi pada masa yang silam, yang jauh, dan di mana jangkauan manusia tidak bisa menerobosnya. Hanya di sini kita menemukan, memperoleh catatan yang otentik tentang asal-usul manusia bangsa-bangsa di muka bumi ini. Buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 159. Jadi pelajaran kita dari sudut pandang antropologi, budaya, kaidah, filsafat orang Ibrani, mencoba untuk memahami Alkitab menurut orang Yahudi, walaupun kita bukan menjadi orang Yahudi. Bereshit Ketub, Genealogy of Man, Kejadian menceritakan kepada kita asal-usul manusia. Pertanyaan klasik dari zaman filsuf kuno, dari manakah saya berasal? Mengapa saya ada di sini, di dunia ini? Dan mau kemana saya nanti pergi? Ini berbicara tentang evolusi Darwin atau penciptaan Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 jelas, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, diciptakannya mereka. Kita diciptakan Tuhan, bukan terjadi karena kebetulan dan proses evolusi yang memerlukan jutaan tahun. Allah yang menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 1, Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi juga tidak terjadi dengan sendirinya, spontanitas atau dari mana. Tapi Allah yang menciptakan. Sedikitnya ada 12 asal usul yang dijelaskan dalam kitab Kejadian. 1. Bereshit Alef, monoteisme, diajarkan Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Asal mula langit dan bumi datang dari Allah, diciptakan Allah. Kejadian 1 ayat 1. Manusia diciptakan Allah. Kejadian 2 ayat 7, di mana Allah membentuk Adam dan menghembuskan napas hidup ke lubang hidungnya, menjadi makhluk yang hidup. Kemudian asal mula dosa dan rencana keselamatan diperkenalkan kepada kita dalam Kejadian pasal 3. Lalu ayat 1, Kejadian 3 ayat 21, berbicara tentang kebaktian, penyembahan, korban-korban oleh karena kasih karunia Tuhan. Kemudian ada diperkenalkan cara Tuhan untuk mengadili, menghakimi, God's justice, saudaraku. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian 3 dan Kejadian 4. Dalam kasus
kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa dalam kasus Kain membunuh Habel. Kemudian mulai dari Kejadian pasal 4 ayat 4 ada dua garis, ada dua jalan yang ditempuh oleh umat manusia. Keturunan yang menyembah Allah, keturunan yang tidak mau menyembah Tuhan atau menyembah berhala. Kemudian Kejadian pasal 10 dan 11 di mana bangsa-bangsa berserak ke seluruh dunia secara global. Dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu pasal 12 sampai pasal 17 Allah memanggil Abraham menjadi umat pilihan dan generasinya dan keturunannya kelak akan mendatangkan Yesus Kristus sang juru selamat orang berdosa. Kemudian Kejadian pasal 25 berbicara tentang Ismail dan keturunannya yang menjadi 12 kerajaan di Arab. Lalu Kejadian pasal 32 Yakub bahwa keturunannya akan menjadi 12 suku Israel yang membentuk kerajaan Israel dan bangsa Israel sekarang ini. Lalu terakhir Kejadian 37 sampai 45 bagaimana Yusuf orang Ibrani bisa menjadi penguasa di Mesir. Dan saudaraku, semuanya ada dalam kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Kitab Kejadian juga memperkenalkan kepada kita beberapa disiplin ilmu ada dicatat. Yang pertama, ilmu teologi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah dalam segala sesuatu di alam semesta ini. Biologi. Kejadian 1 ayat 21. Segala makhluk hidup diciptakan Tuhan. Berbicara tentang disiplin ilmu antropologi, sosiologi, dan ekologi, itu adalah Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, penuhilah bumi ini ke seluruh dunia ini. Berbicara tentang ekonomi dan ilmu kesehatan, itu berbicara ayat 29 bahwa Tuhan memberikan buah-buahan dan biji-bijian menjadi makanan manusia. Berbicara tentang psikologi, itu ada di Kejadian 2 ayat 7. Ketika Adam dibentuk, diciptakan, lalu dihembuskan nafas hidup ke lubang hidung menjadi makhluk yang hidup, terjadi psikologi. Saudara, etika dan norma sosial itu ada di ayat 2 ayat 9 bahwa Tuhan memberikan sebuah pohon pengetahuan baik dan jahat menjadi sebuah ujian bagi manusia untuk penurutan dan kesetiaan. Kemudian aspek iman, kepercayaan dan penurutan juga ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 11. Mereka melanggar perintah Tuhan. Kemudian sejarah keselamatan. Dan Allah akan mengadakan permusuhan dengan setan, dengan ular. Lalu melalui keturunan perempuan, Yesus Kristus akan menyelesaikan permusuhan itu di kayu salib Golgota. Kejadian 3:15. Lalu yang terakhir, aspek hukum dan politik. Dicatat dalam Kejadian 9 ayat 6. Bahwa Tuhan akan membawa segala sesuatu ke dalam pengadilan dan akan ada penghukuman, punishment atas kejahatan yang dilakukan dan akan ada upah atas kebenaran kebaikan yang dilakukan. Saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitabnya. Kejadian pasal 1. Kita mulai ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim we et haaret. In the beginning, God created. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang pertama dan yang lebih tua adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Kalau dalam bahasa Ibraninya dikatakan Bereshit haya hadabar, we hadabar,
Etsel ha Elohim. We Elohim. Haya hadabar. Jadi untuk Allah, karena dia pertama kali sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan, dan dia di dalam zaman kekekalan yang tidak dibatasi ruang dan waktu, dalam kekekalannya dia berhak dan hanya untuk dia yang boleh kita gunakan kata beresit. In the beginning. Kalau begitu, Kejadian 1 ayat 1 bukan beresit. Kenapa? Karena untuk manusia. Sebelumnya sudah Allah yang bertindak menciptakan langit dan bumi. Berarti dalam bahasa Ibrani seharusnya digunakan kata barasit. In a beginning. Untuk Allah in the beginning, untuk dunia kita, untuk manusia in a beginning. Pada suatu mula, pada suatu peristiwa, pada suatu kejadian, pada suatu keadaan, pada suatu hari. Itu. Tapi kalau untuk Allah in the beginning. Saudara-saudaraku, beresit yang pertama kali adalah Allah. Lalu Allah itu melakukan pekerjaan, tindakan penciptaan. Kata yang digunakan bara. 49 kali disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Kata kerja hanya yang boleh digunakan untuk Allah sebagai pelaku dan subjek dari pekerjaan itu. Terdapat juga dalam Mazmur 111 ayat 10 dan Yesaya 46 ayat 10. Kata bara yang digunakan sama di sana, menunjukkan bahwa Allah bertindak, menciptakan, melakukan segala sesuatu sehingga ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Kata yang sama dengan ini asa. Asa juga artinya menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, atau membuat menjadi ada, atau menjadikan, membentuk menjadi ada. Untuk manusia digunakan kata banu. Banu artinya boleh menciptakan, menjadikan, mendirikan, ya, dan membuat. Itu yang digunakan untuk manusia. Bara itu hak paten Allah dalam ciptaannya. Beresit bara Elohim et hasamayim we et haaretz. Kata yang digunakan Elohim. Elohim di sini bukan jamak atau plural. Elohim di sini menunjukkan keagungan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan dalam kemuliaannya. Saudaraku, kenapa? Karena kata kerjanya bentuk singular. Kalau Elohim itu jamak plural, seharusnya kata kerjanya juga harus plural. Itu dalam konteks bahasa Ibrani, tata bahasa, grammar, dikduk, Hebrew, saudaraku. Jadi karena kata kerjanya bara itu singular, berarti Elohim di sana juga singular, pelaku, subjek untuk kerja. Tetapi Elohim menunjukkan bukan kejamakan tetapi keagungan. Musa sedang membuat ritme, ada irama daripada keagungan syair untuk memuliakan Tuhan di Kejadian 1 ini, Bapak Ibu. Itu berasal dari El. Elohim berasal dari kata El. Dari El muncul Eloha. Dalam bahasa Arab Allah. Untuk Allah yang tinggi disebut Elyon. Saudaraku. Untuk Allah pemelihara yang merawat melindungi disebut El Roi. Saudaraku. Jadi di Kejadian 1 Elohim, tetapi di Kejadian 2 ayat 4 disebut YHWH. Saudaraku. Sama itu. Elohim
Aksara yang pertama digunakan alef. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang filsafat alfabet Ibrani, ada 3 arti. Yang pertama, setiap aksara alfabet Ibrani itu arti yang pertama gamatria. Gamatria itu, aksara itu menunjukkan angka, bilangan. Alef 1, bet 2, gimel 3, demikian dan seterusnya. Saudara, gamatria artinya perhitungan bilangan angka-angka Ibrani. Lalu aksara itu juga punya lambang, simbol. Alef berlambang kepala lembu, artinya pemimpin, penguasa di alam semesta. Lalu yang ketiga, aksara itu menunjukkan alfabet, translisasi. Alef 1 itu koma, bisa A, bisa E, saudaraku. Lalu bet 2 itu berarti untuk B. Gimel 3 berarti itu untuk G. Demikian, saudaraku. Jadi alef kalau dipisah 2 suku kata, huruf pertama tadi Elohim itu alef, sifat 2 suku kata L dan P. LP. L Allah yang berkuasa, P mulut. Ya. P itu mulut, Bapak Ibu. Jadi mulut Allah yang berkuasa. Makanya di Kejadian 1 ayat 3, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang di langit, maka matahari, bintang, bulan jadi. Jadilah burung-burung di udara, jadilah ikan-ikan di laut, jadilah tumbuh-tumbuhan di darat, maka semuanya jadi. Karena apa? Karena Allah yang berkuasa, L, dan P, mulut Allah yang berkuasa, berfirman, maka semuanya jadi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita buat huruf aksara itu seperti ini bentuknya, Bapak Ibu. Nah, itu artinya waw untuk 6, ini yod 10, ini juga yod 10. Berarti 10 tambah 6 tambah 10, 26. Allah yang berkuasa berfirman, maka jadilah segala sesuatu di langit dan di bumi. Lalu di Kejadian 2 ayat 4 diperkenalkan YHWH. Yod 10, He 5, Waw 6, He 5, YHWH. Jadi 10 tambah 5 tambah 6 tambah 5, 26. Jadi YHWH 26 gematrianya, jumlah bilangan huruf angkanya dari huruf itu sama dengan Elohim 26 juga. Jadi berbicara tentang Allah yang sama, Allah yang esa di dalam akan ayat ini, Bapak Ibu. Baik, Beresit bara Elohim et hasamayim we et haaret. Yang digunakan juga di sana untuk Elohim adalah jamak. Padahal yang diciptakan langit itu satu. Ya. Bumi juga satu. Kenapa bumi berbentuk singular dan langit berbentuk plural? Samayim, tidak ditulis samai tapi samayim. Saudaraku, sebenarnya langit di sini bukan jamak. Sama seperti Elohim tadi. Langit di sini menunjukkan untuk kebesaran, keagungan dan luasnya dibandingkan dengan bumi. Jadi segala sesuatu yang lebih besar, lebih agung, lebih luas dan menguasai untuk yang kecil itu disebut jamak walaupun tunggal. Ya, walaupun kita tahu ada 3 lapis bumi ya. Bumi yang pertama di mana kita tinggal, bumi yang kedua burung-burung terbang, cakrawala angkasa, langit yang ketiga Firdaus.
di mana Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4 pernah dalam ilham diangkat dibawa ke Firdaus. Baik, ayat 2. Tohu wa pohu. Bumi belum berbentuk, campur baur dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, ini berbicara tentang keadaan yang sama di waktu air bah zaman Nuh. Kalau kita membaca Kejadian pasal 7 dan 8, saudaraku, ya, pasal 7 dan 8, di mana bumi ini ditutupi air dan samudra raya yang luas, saudaraku. Lalu kalau kita bandingkan juga dengan Keluaran 15 ayat 5, ya, di mana segala sesuatunya gelap gulita dan amburadul, dan juga Wahyu pasal 16 ayat 16 dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, keadaan bumi yang kacau balau, amburadul dan tidak berbentuk. Itulah yang mau dijelaskan oleh Musa di dalam Tohu wa Pohu di ayat 2 ini, saudaraku. Lalu dikatakan di sana, Werua Elohim merahepet alpane hamayim, ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air juga di sini bentuk jamak, hamayim, air jamak, ya, karena memang luas dan banyak air itu, tidak bisa dihitung, ya. Nah, roh Allah melayang-layang dalam Alkitab bahasa Ibrani ini digunakan bergerak melayang-layang, bukan seperti layang-layang yang putus benang atau seperti burung elang yang terbang di angkasa atau seperti pesawat yang melayang meluncur di langit. Ya, bukan seperti itu. Kata merahepet ini 2 kali disebutkan di ayat 2 Kejadian 1 dan di Ulangan 32 ayat 11. Musa menggambarkan merahepet itu kata yang sama di Kejadian 1 ayat 2, burung raja wali yang terbang tinggi ke angkasa di ketinggian air terjun, di hadapan sarangnya anak-anaknya ada di dalam, selalu mengepakkan sayapnya menjaga anak-anaknya. Kalau anaknya mulai bertumbuh bulu dan belajar terbang lalu jatuh, maka induk itu siap untuk menangkap. Jadi seperti itu gambaran Musa untuk kata kerja merahepet ini, Bapak Ibu, ya. Merahepet ini, ya, memang sedikit agak sulit untuk diartikan, dan para sarjana Alkitab juga agak sulit untuk menjelaskannya, saudara. Baik, masuk kita di ayat berikutnya, ayat 5, ayat 8, ayat 13, ayat 19, 23, 31. Ya, 6 kali Musa mengatakan, jadilah petang, jadilah pagi. Wahi eret, wahi boger. Musa sangat konsisten dalam narasi dan menyebutkan ini. Dia mau menekankan bahwa kata yom di sini sama dengan 24 jam, 1 hari, 1 malam. Atau 12 jam terang siang, 12 jam gelap atau malam, saudaraku. Jadi ini bukan kiasan, bukan perumpamaan, bukan alegori atau bukan mitos. Musa sedang mengatakan hari secara literal, bahwa 1 hari 1 malam itu 24 jam yang dilalui, dan keseimbangannya setengah siang atau pagi atau terang, setengah malam gelap, saudaraku. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa Musa menggunakan wayehi eret, wayehi boker, jadilah petang, jadilah pagi. Kan kalau petang ke pagi itu hanya gelap malam, 12 jam, Bapak Ibu.
tidak 24 jam. Apakah Musa kesulitan oleh pengaruh Mesir kuno, di mana Musa pernah hidup 40 tahun di Mesir? Ingat, kitab Kejadian ini ditulis Musa di Midian, ketika dia 40 tahun membangun keluarga dengan istrinya dan dengan bapak mertuanya Jitro, serta mengembalakan domba-domba di padang Midian. Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu 40 tahun di padang belantara dalam perjalanan Israel ke tanah Kanaan. Jadi kalau di Mesir kuno menghitung satu hari satu malam itu dari pagi ke pagi, dari matahari terbit ke matahari terbit, itu satu hari satu malam, 24 jam. Bangsa-bangsa Kanaan dan orang-orang yang tinggal di sekitar Palestina menghitung satu hari satu malam itu literal harafiah dari petang ke petang, dari petang ke petang. Nah, di waktu orang Israel tinggal di padang belantara di sekitar Palestina, di tanah Kanaan, saudaraku, tanah perjanjian, mereka merubah perhitungan hari itu menjadi matahari terbenam sampai matahari terbenam besoknya. Itulah satu hari satu malam, untuk menunjukkan 24 jam dan pergantian hari. Imamat 23 ayat 32. Yom yang berhubungan di ayat 14 sampai 18 ini, Musa juga mau tekankan, Yom ini berhubungan dengan perhitungan waktu, hari, bulan, dan tahun, dengan adanya bulan, bintang, dan matahari yang mengatur siklus perputaran waktu, pergantian waktu, hari, dan juga iklim dan musim, saudaraku. Ya, bintang, bulan, dan matahari itu bukan dewa dan bukan nama-nama dewa-dewa, saudaraku. Walaupun di kalangan kekafiran kuno itu menjadi disembah karena mereka anggap itu dewa dan nama-nama dewa. Bukan. Musa menghubungkan ini dengan jadilah petang, jadilah pagi, itulah satu hari 24 jam, literal harafiah, saudaraku. Kelihatannya ada dua kisah penciptaan. Walaupun sebenarnya bukan dua kali Tuhan menciptakan, tapi satu kali dalam siklus 6 hari. Ya, tapi ada dua kisah yang mau diceritakan, bukan dua bentuk penciptaan. Di hari yang ke-6, setelah Allah menjadikan binatang, hewan, ternak, peliharaan, lalu Tuhan menjadikan manusia. Jadi ada dua kisah di situ, khusus untuk manusia. Diceritakan ulang bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu di Kejadian 2 ayat 4 sampai 25, saudara. Ya, khususnya ayat 7, di mana Tuhan turun tangan untuk mengolah tanah dan membentuk. Sementara di Kejadian pasal 1 Tuhan hanya berfirman, maka semuanya jadi. Elohim yang digunakan, di Kejadian pasal 2 Yahweh yang digunakan. Kata kerja yang digunakan adalah bara, tapi di Kejadian pasal 2 kata yang digunakan adalah asap, membentuk, ya, menjadikan. Di sini puncak penciptaan adalah hari Sabat, di sini puncak penciptaan adalah manusia. Hubungannya di sini secara vertikal, sorga dan bumi, saudaraku, tapi di sini hubungannya, di Kejadian 2 hubungannya horizontal, antara Allah pencipta dengan Adam, manusia yang diciptakan. Saudaraku, 7 kali kata baik. Ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, 21, 25, dan 31. 7 kali kata baik. 8 kali dengan ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku, artinya apa? Ditekankan ini narasi berulang-ulang, ya. Setiap hari dalam penciptaan itu ada kata baik. Bahkan ditekankan di ayat 31, segala yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Penekanan yang menekankan paling. Karena sudah ada yang tidak baik muncul di alam semesta ini. Siapa itu? Lucifer. Yang tadinya diciptakan sempurna, sekarang sudah tidak sempurna. Sudah diciptakan baik, sekarang menjadi yang tidak baik.
dan sumber kejahatan. Saudaraku. Nah, ini untuk menjadi peringatan bagi Adam dan Hawa. Ya. Tulisan suci yang begitu agung dalam kesederhanaannya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jika kita memahami dengan tepat, baik pernyataan ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup adalah selaras dengan kesaksian kitab suci mengenai pekerjaan Allah yang tetap di alam semesta ini. Education halaman 130. Artinya apa? Bahwa bukan proses evolusi terjadinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk kita. Bukan proses evolusi dari keturunan kera, tetapi karena Allah yang bertindak dan menciptakannya. Bapak Ibu. Lalu di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya, demikianlah langit dan bumi dan segala isinya. Berhentilah Tuhan pada hari yang ketujuh, lalu memberkati dan menguduskan hari itu. Ada 3 kata kerja yang ditekankan. Berhenti, memberkati, dan menguduskan. Siapa? Allah yang melakukan pekerjaan itu. Untuk hari Sabat. Mengapa? Karena kebutuhan kita. Allah berhenti dari segala pekerjaannya hari Sabat, hari ke-7, bukan hari ke-6. Dari segala pekerjaan penciptaan langit dan bumi. Tetapi untuk kebutuhan manusia, Allah tidak pernah berhenti. Mengapa? Karena tumbuh-tumbuhan tumbuh dan bersemi berbuah hari Sabat. Manusia juga binatang berkembang biak, melahirkan beranak pada hari Sabat. Ya, dan manusia juga dalam hubungannya dengan Tuhan, saudaraku. Jadi ini yang dikatakan Yesus dalam Markus 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sedikit pelajaran kita pada Sabat ini. Sabat berikutnya kita sambung lagi untuk pendalaman Alkitab dengan paradigma, pola pikir, kaidah orang Ibrani, yaitu deras, menafsirkan, menjelaskan dan menerangkan Alkitab dengan cara orang Ibrani menjelaskan Alkitab itu sendiri. Shalom Haperim. Tuhan memberkati. Amin.